Shikha. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, untuk menemani waktu santai kalian, kali ini kita akan mengupas alur cerita dari film asal India yang berjudul Level Cross. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Raghu. Raghu yang hidup dalam kesunyian di tengah gurun, membuatnya menjadi seseorang yang terlihat misterius. Raghu merupakan seorang penjaga perlintasan kereta api. Kehidupannya yang terpencil tentu saja membuatnya merasa sangat kesepian. Hanya saat kereta api lewat, Raghu merasa sedikit bahagia, dikarenakan ia sejenak merasa tidak sendirian. Satu ketika, saat kereta api selesai melintas, ia merasa penasaran dengan sesuatu berwarna merah cerah dan terlihat mencolok yang ia lihat dari kejauhan. Raghu pun berjalan untuk memastikan apa yang ia lihat. Betapa terkejutnya Raghu karena ternyata itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah. Ia pun turun dan memastikan apakah wanita tersebut masih hidup, dan ternyata wanita bergaun merah tersebut masih bernafas. Raghu pun mencoba membantu wanita itu. Raghu beranggapan mungkin wanita itu mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kereta yang sedang berjalan. Raghu pun membawanya ke kediamannya dan membaringkan wanita yang dalam kondisi tidak sadar tersebut. Hingga tidak berapa lama kemudian, wanita itu pun tersadar dari pingsannya. Wanita itu merasa ketakutan melihat Raghu yang berada di hadapannya. Raghu pun mencoba mengajaknya berbicara. Raghu bertanya, mengapa ia mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kereta? Apa masalah berat yang menimpanya sehingga ia memilih jalan pintas tersebut? Wanita itu pun menjawab bahwa ia sebenarnya tidaklah melompat dari kereta, melainkan ia terjatuh dikarenakan ada penumpang lain yang berkelahi di dalam kereta dan saling dorong dan mengenai dirinya hingga ia pun terjatuh. Ia juga berkata bahwa ia akan segera kembali, lantas wanita itu pun berjalan keluar meninggalkan kediaman Raghu. Meski Raghu mencoba mencegahnya dengan berkata bahwa ia sedang terluka, ditambah lagi mereka sekarang berada di lokasi yang sangat terpencil di tengah gurun. Namun wanita tersebut tidak menghiraukannya dan bersikeras akan kembali ke kediamannya. Raghu pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia membiarkan wanita itu pergi. Namun ketika berada di luar, betapa terkejutnya wanita itu. Ternyata ia benar-benar sedang berada di tengah gurun bersama seorang lelaki yang tidak ia kenal. Menyadari hal itu, ia pun terus saja berjalan meski tanpa arah. Namun setelah berjalan beberapa lama, ia pun mulai merasa kelelahan dan belum melihat apa-apa. Hanya gurun pasir sejauh mata memandang. Ia pun mengalami dehidrasi, merasa tubuhnya semakin lemas. Dengan terpaksa ia pun akhirnya kembali ke tempat di mana Raghu berada. Namun ia hanya berdiri di luar hingga hari menjelang malam. Sebagai tuan rumah yang baik, Raghu tetap menjamu tamunya dengan menyediakan makanan meski sederhana. Awalnya wanita itu menolak, namun karena ia memang merasa sangat lapar, akhirnya ia pun menerima makanan pemberian Raghu. Selesai makan, Raghu menyiapkan tempat tidur agar wanita itu bisa beristirahat. Mereka pun akhirnya tidur dengan pintu yang tetap terbuka, sesuai permintaan wanita tersebut. Pagi harinya Raghu menyuguhkan secangkir teh, dan terus mencoba berbincang. Raghu terlihat merasa sangat bahagia, karena memiliki teman yang bisa ia ajak mengobrol. Wanita itu pun akhirnya memperkenalkan dirinya. Ia mengaku bernama Satali. Raghu juga menjelaskan bahwa mereka saat ini berada sangat jauh dari pemukiman penduduk. Tidak ada akses menuju perkotaan, meskipun ada jaringan telepon, tapi telepon itu tidak bisa melakukan panggilan, hanya bisa untuk menerima telepon masuk saja. Namun berkata bahwa ia akan membantu Satali agar bisa kembali ke tempatnya. Selang berapa lama telepon pun berbunyi, yang memberikan arahan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Raghu di dalam tugasnya. Raghu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mencoba memberitahu keberadaan Satali, agar pihak kantor menginformasikan pada keluarga Satali.
Namun anehnya, Satali justru mematikan telepon itu. Raghu yang merasa keheranan pun bertanya, mengapa Satali malah mematikan telepon, padahal Raghu sedang berusaha membantunya. Satali pun menjawab bahwa sebenarnya ia tidak ingin kembali ke rumah. Ia juga akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia memang melompat dengan sengaja dari kereta api itu untuk melarikan diri. Satali mengaku bahwa ia adalah seorang psikiater, dan saat ini ia sedang tidak ingin bertemu dengan suaminya. Satali mengatakan bahwa dulu Cingko suaminya adalah salah satu pasien di kliniknya. Cingko mengalami stres dan depresi dikarenakan kepergian istrinya yang sangat tragis. Satali pun membantu memulihkan depresi Cingko, dan akhirnya Cingko pun pulih dari depresinya. Sejak saat itu Satali dan Cingko pun menjadi sangat dekat hingga akhirnya Cingko pun melamarnya, dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, dikarenakan sifat asli Cingko mulai terlihat. Cingko kerap melakukan kekerasan terhadap Satali. Cingko juga merupakan pengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan yang lebih mengejutkan di akhir Satali mengetahui bahwa sebenarnya istri Cingko sebelumnya tidak menghabisi nyawanya sendiri, namun Cingko lah yang telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Mengetahui kenyataan itu, Satali pun menjadi ketakutan dan berusaha kabur dari suaminya dengan cara melompat dari kereta. Mendengar cerita Satali, Raghu yang merasa kasihan dan tidak tega, akhirnya menyuruh Satali mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ia juga berkata bahwa Satali bisa tinggal sementara di tempatnya selama yang ia mau. Satali pun mengikuti saran Raghu. Ia pun akhirnya mandi. Saat Satali sedang mandi, sebagai pria dewasa, tentu saja Raghu menjadi salah tingkah mendengar suara siraman air dari kamar mandi. Terlebih lekukan tubuh Satali pun terlihat dari luar dikarenakan kain penutupnya yang memang sangat tipis. Raghu pun diam-diam mencoba melihat Satali dari celah-celah kain penutup kamar mandi, namun Raghu terkejut melihat beberapa luka sayatan dan lebam dan tubuh Satali. Raghu pun semakin yakin bahwa apa yang diceritakan Satali benar adanya. Karena merasa kasihan, Raghu pun berjanji akan melindungi Satali. Akhirnya Raghu mengambilkan handuk untuk Satali. Ia juga menyediakan baju ganti dan sandal yang bisa dikenakan Satali. Raghu bahkan membuatkan ramuan alami untuk membantu mengobati luka-luka di tubuh Satali. Sebagai tanda terima kasih, Satali pun berniat memasak untuk Raghu. Tentu saja Raghu sangat senang mendengar hal itu, senyumnya sangat lebar. Ia membayangkan seandainya Satali bisa tinggal lebih lama bersamanya. Selesai memasak, Satali juga membantu membersihkan rumah Raghu. Ketika membersihkan sebuah kotak kayu, Satali dikejutkan dengan sebuah potongan surat kabar yang memuat berita tentang sekeluarga yang tewas dihabisi seorang pria bernama George, dan yang lebih mengejutkan lagi terdapat selembar kartu identitas yang menunjukkan wajah Raghu. Namun dalam kartu tersebut nama pria tersebut adalah George, seperti nama tersangka dalam kasus tewasnya satu keluarga tersebut. Mendapati kenyataan itu, Satali tentu saja menjadi sangat ketakutan. Di tengah rasa takutnya, Satali pun buru-buru menyusun kembali potongan-potongan surat kabar tersebut ke tempat semula. Saat memasuki rumah, Raghu dibuat takjub dengan keadaan rumahnya yang menjadi tampak sangat bersih dan barang-barangnya tersusun rapi. Raghu mendekati Satali yang sedang memasak dan mencoba mengajaknya mengobrol. Menekahana? Namun Raghu merasa heran dengan ekspresi Satali yang terlihat seperti ketakutan. Saat Raghu memandang ke lantai, ia melihat kartu namanya tercecer di lantai. Ia pun akhirnya tahu penyebab Satali takut padanya. Raghu tidak menunjukkan rasa marah, ia hanya terlihat sedikit kecewa. Raghu juga berkata bahwa siapapun yang melihat artikel tersebut pasti akan merasa ketakutan. Namun saat Raghu kembali berdiri, tiba-tiba saja Satali sudah menodongkan pisau yang ia pegang ke arah Raghu. Raghu pun berusaha menenangkan Satali dengan berkata bahwa benar ia adalah orang yang ada di artikel tersebut dan nama sebenarnya adalah George. Akhirnya Raghu pun menceritakan bahwa dahulu ia pernah menikah dengan seorang wanita pilihan ibunya. Kehidupannya kala itu sangat bahagia. Dikaruniai 2 orang anak dan ekonomi keluarganya yang terbilang mapan. Sampai-sampai sepupu istrinya pun tinggal bersama mereka dan ikut membantunya mengelola perkebunannya. Namun ada satu ketika keluarganya tertimpa musibah secara ekonomi, kehidupan mereka pun berubah menjadi serba kekurangan.
Dalam keadaan ekonomi yang terpuruk tersebut, Raghu memutuskan untuk melakukan vasektomi dikarenakan ia tidak ingin lagi jika kelak anaknya bertambah banyak di tengah kesulitan ekonomi keluarganya. Ia pun mendatangi dokter spesialis, namun anehnya dokter tersebut memastikan bahwa ia sebenarnya pria mandul dan tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Betapa terkejutnya ia mendengar pernyataan dokter tersebut. Saat kembali ke rumah, ia justru mendapati istrinya yang sedang beradegan indehoy dengan sepupunya. Berarti selama ini kedua anak yang telah ia rawat dan ia anggap sebagai anaknya sendiri adalah anak hasil hubungan terlarang istrinya dan sepupunya. Ia pun menjadi kalap dan spontan menghabisi keduanya. Raghu pun berkata bahwa sebenarnya ia sangat menyesali perbuatannya. Satali pun mencoba menenangkan Raghu. Selang berapa lama Raghu ingin mengambil air untuk persediaan mereka. Namun Satali berkata, agar dia saja yang pergi untuk mengambil air. Karena Satali bersikeras, akhirnya Raghu pun menyetujuinya. Namun sudah cukup lama Satali pergi, tapi tak juga kunjung kembali. Raghu menganggap bahwa Satali pasti takkan pernah kembali lagi. Satali pasti sengaja pergi dengan alasan mengambil air. Karena kelelahan Raghu mencoba beristirahat, namun ia seperti mendengar ada seseorang berjalan menuju ke arah rumahnya. Ia pun keluar untuk melihat siapa yang datang. Seorang pria kini berdiri di hadapannya. Pria itu bertanya, apakah ada seorang wanita yang datang ke rumahnya? Raghu pun berpikir bahwa pria ini pastilah Chinko suami Satali. Raghu pun mencoba melindungi Satali dengan berkata bahwa tidak pernah ada wanita yang datang ke kediamannya. Tapi Chinko bersikeras bahwa istrinya pasti ada di sekitar sini. Chinko berkata bahwa istrinya bernama Sheikha. Istrinya menderita gangguan kejiwaan karena depresi. Chinko juga menjelaskan bahwa ia adalah seorang psikiater. Awalnya istrinya adalah pasiennya. Namun setelah pulih dari depresinya, ia memutuskan untuk menikahi Sheikha. Kini Raghu menjadi kebingungan. Siapa yang harus ia percaya? Satali atau Chinko? Kalian yang menonton juga pasti akan dibuat bingung. Namun ketika Chinko memasuki rumah Raghu, ia marah karena menemukan gaun Satali berada di rumah itu. Tanpa aba-aba ia pun menghajar Raghu. Keduanya pun saling hajar, hingga akhirnya demi menemukan kebenaran akhirnya Raghu pergi ke tempat pengambilan air untuk mencari Satali. Sementara Satali begitu terkejut ketika mendengar seseorang memanggilnya dengan nama Sheikha, ia pun menoleh dan mendapati Raghu ada di hadapannya. Raghu pun berkata bahwa ia sangat kecewa telah mempercayai Satali. Tapi Satali berkata bahwa ia tidak pernah membohongi Raghu. Chinko-lah yang telah berbohong. Kini Satali merasa sendiri karena tidak ada lagi yang bisa ia percayai. Tadinya ia berharap Raghu akan melindunginya, namun kini Raghu sudah tidak lagi mempercayainya. Satali pun menemui Chinko di kediaman Raghu. Raghu yang melihat perdebatan Satali dan Chinko memilih tidak ikut campur. Dikarenakan ia hanyalah orang luar, saat Chinko membawa Satali, Raghu pun tidak bisa melakukan apa-apa karena Chinko adalah suaminya. Meski Satali terlihat seperti meminta bantuan padanya, Chinko yang lupa berterima kasih pada Raghu, akhirnya berbalik mendekati Raghu untuk mengucapkan terima kasih karena telah menjaga istrinya. Raghu pun menolak uang tersebut. Ia hanya berpesan pada Chinko agar ia benar-benar menjaga Satali. Namun seketika Satali menghantamkan besi tepat di kepala Chinko. Tak ayal Chinko pun langsung tersungkur. Saat Chinko mencoba untuk berdiri, Satali berkata agar Raghu percaya bahwa Chinko sangatlah berbahaya. Raghu pun spontan menghantam kepala Chinko secara membabi buta hingga Chinko tidak lagi bergerak. Sebelum menguburkan Chinko, Raghu mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompet Chinko. Namun Raghu terkejut saat menemukan selembar kertas berisi resep obat atas nama pasien Sheikha. Ia juga menemukan identitas Chinko yang bertuliskan bahwa Chinko adalah seorang psikiater, berarti Satalilah yang merupakan pasien sebenarnya. Tiba-tiba Satali datang dan berkata bahwa benar namanya adalah Sheikha. Bersamaan dengan itu Sheikha melayangkan sekop ke arah Raghu. Cetali. Sheikha. Di akhir film diperlihatkan dua buah kuburan di depan kediaman Raghu. Terlihat juga Raghu yang keluar dari dalam rumahnya.
Itu artinya kedua kuburan tersebut adalah milik Chinko dan Sheikah. Selanjutnya Raghu pun membakar semua kertas-kertas dan barang-barang milik Chinko dan Sheikah. Ia juga membakar potongan surat kabar yang memberitakan tentang dirinya. Kini Raghu pun kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala, menyendiri di tengah gurun pasir sebagai penjaga jalur kereta, dan film pun berakhir. Oke, sobat, terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai di menit ini. Semoga kamu terhibur. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.